Bagaimana menjadi guru belajar? Bagaimana menumbuhkan motivasi belajar murid? Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya, Buki Setiawan. Sebelumnya, kita sudah membahas apa pentingnya self-regulated learning. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menguasai self-regulated learning. Ki Hajar Dewantara sudah menekankan pentingnya self-regulated learning. Beliau menyebutkan kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir. Mari kita kupas gagasan tersebut dengan membicarakan 3 poin berikut ini. Pertama, pandangan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kedua, 3 komponen utama self-regulated learning. Ketiga, keterampilan kunci untuk praktek self-regulated learning. Pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memang tidak menggunakan istilah self-regulated learning, tapi menyampaikan konsep serupa. Beliau mengemukakan pentingnya kemerdekaan yang terdiri dari pertama, tidak hidup terperintah. Pelajar bertindak bukan karena perintah orang lain, tapi perintah kepada diri sendiri. Kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Perintah pada diri sendiri membutuhkan kekuatan diri untuk menjalankannya. Ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Perintah pada diri sendiri dilaksanakan dengan menjaga ketertiban. Tertib dalam diri, tertib dengan orang lain, dan tertib dengan Tuhannya. Komponen utama self-regulated learning. Mari kita bahas poin kedua. Ketiga butir Ki Hajar Dewantara ternyata selaras dengan kajian akademik tentang self-regulated learning. Konsep tersebut yang dicetuskan pada tahun 1980-an oleh Barry Zimmerman dan kawan-kawan dapat diterapkan pada semua orang yang belajar, murid maupun guru. Konsep self-regulated learning menekankan pentingnya seorang pelajar mengatur tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Belajar bukan sesuatu yang terjadi untuk pelajar, tetapi oleh pelajar. Ada 3 komponen dari self-regulated learning. Pertama, komitmen pada tujuan. Pelajar merancang tujuan belajar, perencanaan, jadwal, dan bagaimana mereka mengatur waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, mandiri pada cara. Pelajar menggunakan strategi belajar, memantau keefektifannya, dan motivasi mereka untuk menyelesaikan tugasnya sesuai tujuan yang sudah mereka tetapkan. Ketiga, refleksi secara berkala. Pelajar mengevaluasi kinerja proses belajarnya. Selama tahap ini, pelajar juga mengelola emosi mereka. Refleksi diri kemudian mempengaruhi perencanaan dan tujuan belajar berikutnya. Keterampilan utama praktek self-regulated learning. Sekarang kita sudah sampai ke poin ketiga, keterampilan kunci self-regulated learning. Zimmerman dan Pons menyatakan bahwa untuk menguasai self-regulated learning, pelajar setidaknya perlu menguasai 3 keterampilan kunci. Pertama, refleksi. Pelajar terampil mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya, kemudian berinisiatif melakukan evaluasi diri terhadap kemajuan proses belajarnya. Kedua, manajemen diri. Pelajar terampil melakukan manajemen diri termasuk menentukan prioritas, mengatur waktu, dan menghadapi gangguan selama proses belajar. Ketiga,
adaptasi. Pelajar terampil menerapkan berbagai strategi pembelajaran dan menyesuaikan strategi untuk memfasilitasi kemajuan mereka mencapai tujuan belajarnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara meski dari masa lalu ternyata relevan di masa kini yang penting membekali para murid kita siap menghadapi tantangan masa depan. 3 poin yang penting ditekankan adalah komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan refleksi secara berkala. Memang tidak mudah menguasai self-regulated learning. Tapi sekali kita terbiasa mempraktekannya, maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan sebagai seorang guru. Mari kita belajar dari guru Indonesia yang sudah terbukti berhasil menerapkan self-regulated learning pada bagian berikutnya.